Pada praktikum kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Kali ini kita sudah masuk ke project React ya, yang sudah kita install sebelumnya. Saya sudah memberikan starter kit ya. Nah, fokus kita adalah video kali ini bagaimana membaca struktur project, kemudian memahami jalur file yang menjalankan aplikasi, lalu membuat sebuah kartu profil. Nanti ya kita akan membuat kartu profil sederhana menggunakan file JSX. Jadi kita juga akan melihat hasilnya langsung di browser dan mencoba. Diharapkan kalian tidak hanya bisa menyalin sebuah kode, tapi juga mampu menjelaskan fungsi setiap bagiannya. Oke, kita lanjut saja. Buka project yang kita sudah buat sebelumnya, yang di latihan 2 ya. Nah, di latihan 2 ini kita boleh new terminal atau langsung menghentikan code untuk masuk ke React-nya. Nah, ini struktur dasar dari React.js. Nah, setelah itu jangan lupa tampilkan terminal, view terminal. Nah, kita buka satu buah terminal untuk menjalankan. Jangan lupa kita gunakan perintah npm run dev. Jadi fungsi ini menjalankan server React kita. Oke, dia akan berjalan di port 5173. Ini kita copy, kemudian kita buka browser. Nah, kita paste di sini. Nah, ini halaman React kita ya. Oke, ini saya hapus. Kita coba membuat dari nol ya. Nah, sekarang kita akan mengimport React from React ya. Kemudian kita buat cons. Nah, misalnya ya nama filenya itu adalah app. Nah, kemudian kita buat sebuah function, kemudian kita return, kemudian buka dalam kurung. Nah, di sini kita tambahkan sebuah div, misalnya hello world. Kita kasih style dengan class name, misalnya text 4 Excel dengan teks warna red 800 misalnya. Kemudian kita save. Nah, ini ketika kita jalankan belum ada tampilan karena kita belum ekspor. Jadi kita akan ekspor default app. Nah, seperti ini. Nanti kita refresh, nah akan muncul tampilan. Nah, kita sudah bisa menjalankan file JSX ini ya. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah variabel di dalam sini. Contohnya cons, kita akan membuat objek ya, misalnya siswa. Nah, ini adalah objek, nanti terdiri dari nama. Nah, misalkan namanya bakso. Kita kasih koma buat misalnya kelas X front end misalnya ya. Kemudian minat misalnya menjadi seorang front end developer. Nah, ini adalah kita mendeklarasikan objek. Jadi agak sudah beda dengan materi kita sebelumnya di JavaScript. Jadi langsung kita deklarasikan sebuah objek di sini. Jadi nanti kita akan buat ya. Nah, kita akan buat di sini. Kita akan tutup dengan tag main bawaan HTML.
Oke, karena ini adalah JSX berarti dia adalah JSX ya. Jadi JSX itu kita bisa menuliskan sintaks HTML di dalam JavaScript. Nah, jadi kita bisa menuliskan tag HTML apapun itu. Oke. Nah, kita percantik dulu mainnya. Kita kasih class name. Ingat, jadi waktu kita belajar JavaScript, kita di HTML kita menggunakan class, di JavaScript kita akan menggunakan class name. Nah, agar rapi kita kasih paddingnya 6 P6. Nah, sekarang di bawahnya kita tulis sebuah artikel, tag artikel. Oke, ini masih di bawahan HTML. Ini artikel ini nanti kita kasih class name, misalnya max width-nya itu kita kasih MD, kemudian warnanya kita kasih white saja, PG white, kemudian kita pilih paddingnya 5, kemudian kita kasih rounded biasa saja, dan kita kasih bayangan shadow ya. Oke, kemudian di dalam artikel ini kita akan buat paragraf. Nah, nanti isinya adalah profil siswa, profil siswa. Nah, seperti ini agar tampil cantik. Kalau lihat hasilnya ya ini seperti ini ya. Nah, kita kasih percantik, kita kasih class name, misalnya teksnya kita kasih kecil, teks SM. Oke, kemudian di bawah kita buat tag H1. Tag H1 kita tulis, kita kasih class name dulu ya. H1 ini kita kasih class name dengan teks kita kasih 2 Excel saja. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita kasih font bold di sini ya, font bold. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menampilkan objek nama siswa Baso ini? Jadi cukup mengetikkan kurung kurawal, jadi kita tidak perlu pakai backtick lagi, cukup dengan tanda kurung kurawal memanggil nama objeknya yaitu siswa, titik, dan memanggil propertinya yaitu nama. Kita save, kita cek hasilnya, langsung muncul Baso ya. Nah, bentukannya seperti ini ya, ini agak kelihatan sedikit. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa tampilkan yang lain dengan tag paragraf. Kita kasih class name, misalnya teks Excel saja. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, kita boleh tulis kurawal lagi untuk memanggil objek siswa dengan properti kelas seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini langsung muncul ya. Nah, kemudian kita boleh tambahkan lagi paragraf B. Nah, kita kasih lagi misalnya panggil objek siswa titik minat. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti boleh kita tampilkan buat button di sini. Buat button. Nah, buttonnya kita tulis misalnya lihat profil. Save. Kalau kita save, buttonnya belum tampil bagus, maka kita butuh kasih class name, misalnya mt nya 4, jarak atas ya, kita kasih warna biru.
biru 600. Kemudian fontnya kita kasih tulisan berwarna putih. Setelah itu seperti biasa PX nya kita kasih 4, PI nya kita kasih 2. Jangan lupa kita kita rounded ya. Oke, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kita jelaskan sedikit ya. Oke, kita jelaskan ya. Nah, kita mulai dari function app. Ini adalah sebuah function JavaScript bertindak sebagai komponen React. Nah, jadi fungsi di dalam React itu bisa menjadi sebagai komponen atau bagian-bagian kecil ya. Nama komponen harus diawali dengan huruf besar, yaitu app ini ya. Kemudian kurung kurawal seperti biasa, karena memang kita membuat fungsi ya, kita harus buka dengan kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini menandai awal blok kode komponen, jadi nanti kita bisa menulis di bawahnya. Di dalamnya kita membuat sebuah objek bernama siswa, memiliki 3 properti. Properti nama berisi bakso, kemudian kelas 11 front end, kemudian minat front end developer. Nah, kita menyimpan data dalam objek. Jadi data ini disimpan dalam sebuah objek. Nah, sebagaimana yang kita tahu, objek itu terdiri dari properti dan value-nya. Selanjutnya kita bagian fungsi return. Nah, jadi setelah deklarasi data ini, kita di bawahnya itu ada return. Jadi return menentukan JSX yang akan dikirim oleh komponen app. Jadi di dalam return itu umumnya kumpulan kode JSX atau kode HTML yang digabungkan dengan JavaScript. Jadi JSX ditulis dalam tanda kurung agar susunannya lebih rapi dan dapat terdiri dari beberapa baris. Jadi harus return ini diawali dengan tanda kurung seperti ini agar penulisannya lebih rapi. Biasanya kalau di JavaScript umum kita menggunakan backtick. Nah, kemudian ini juga harus dibungkus dengan main atau div. Jadi tidak boleh ada tag yang berdiri sendiri. Jadi dia harus dibungkus dalam sebuah tag, baru di dalamnya kita bisa menuliskan kode HTML. Jadi misalnya dia akan error kalau seperti ini. Misalnya di bawah main itu ada div. Nah, maka akan error. Agar tidak error, maka sebaiknya dibungkus satu komponen ya, satu tag, misalnya div dan lain sebagainya. Nah, ini merah. Agar tidak merah, maka bisa saja kita bungkus div di sini, kemudian di akhir kita tambahkan lagi sebuah div. Nah, itu tidak akan error ya, seperti itu. Oke, kita kembali ke main. Jadi biasakan umumnya contoh kali ini kita menggunakan main sebagai induk tag. Nah, seperti inilah kode basic dari React. Jadi sangat mudah untuk dipahami. Jadi ini adalah sebuah komponen. Jadi satu fungsi ini mewakili satu buah komponen. Kemudian nanti dalam komponen itu ada beberapa. Biasanya di bagian data sebelum return itu ya, di bagian sebelum return di atas sini itu biasanya nanti kita akan deklarasikan sebuah data-data JavaScript. Nah, di dalam sini baru kita tulis, di dalam return itu kita tulis JSX-nya atau HTML, nah kode-kode tag HTML. Nah, seperti itu untuk mengawali pertemuan kita terkait dengan React.js. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, demikian materi kita terkait dengan
JSX dan React ya.